رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia, yaitu Majlisul Al-Ilmi. Semoga duduknya kita semua di sini dapat menambahkan timbangan berat amalan kita dalam kebaikan di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakni melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis Jibril alaihissalam, yaitu hadis yang kedua pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih dalam pembahasan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang nama dan juga tugas dari malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan juga rizki, yaitu malaikat Mikail alaihissalam. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah beberapa nama dan tugas malaikat kita sebutkan. Di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Munkar, kemudian Nakir, kemudian malaikat Maut, dan baru masuk malaikat Mikail. Dan insyaallah ta'ala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab beriman kepada malaikat. Dan kita sampai di poin tugas dan nama para malaikat. Hadirin sekalian, kita akan masuk di tugas malaikat yang baru dan namanya yang disebutkan dalam Al-Furqan, yaitu nama lain dari Al-Quran. Malaikat ini ditugaskan untuk menjaga neraka. Itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Dia ditugasi untuk menjaga neraka. Dan malaikat ini juga memiliki awan, memiliki pasukan dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Siapa nama malaikat ini? Malaikat Malik. Ya, nama malaikat ini adalah malaikat Malik, yang Allah tugaskan kepada Malik agar dia menjaga neraka ini bersama bala tentaranya, pasukannya yang Allah tugaskan untuk membantu malaikat Malik. Di dalam Al-Quranul Karim jelas disebutkan nama malaikat Malik. Surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Di surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Yang bawa mushaf dilihat surat dan ayatnya. Surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Ketemu? Atau yang handphonenya ada mushaf bisa dilihat. Ya, di situ para penghuni neraka mereka menyeru, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wa nadau ya malik, para penduduk neraka mereka menyeru Malik, memanggil wahai Malik, wahai
Malik, dengan sharih, dengan tegas Rabbuna Azza wa Jalla menyebut dengan nama Malik ketika para penghuni neraka, wal'iyadzubillah, yang kita hari-hari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu mereka sudah teramat sangat disiksa. La yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan juga tidak mati di dalam neraka. Wa nadau ya Malik, lalu mereka menyeru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah matikanlah saja kami semua ini. Ya, hendaklah engkau mohonkan kepada Allah agar kami ini diwafatkan, dimatikan kami, agar selesai azab dan juga siksaan yang ditimpa kepada kami. Ini orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ketika dia masuk ke dalam neraka dan disiksa di dalamnya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala segera matikan aja saya. Yang mungkin dahulunya ketika mereka di dunia ingin hidupnya itu panjang. Yang dahulu mungkinnya mereka ketika di dunia ingin mereka panjang umur agar bisa lama hidup di dunia. Ya, dia jaga kesehatannya, dia jaga makanannya dan lain-lain. Tapi ketika masuk ke dalam neraka, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah engkau mohon kepada Rabbmu agar kami semua ini diwafatkan. Dan para penghuni neraka memanggil malaikat yang ditugaskan menjaga neraka dengan ya Malik, wahai Malik, hendaklah wafatkanlah kami saja sudah. Lalu berkata Malik, qala innakum makithun, tidak, bahkan kalian akan selama-lamanya di dalam neraka, akan selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Engkau memang penghuni, kalian memang penghuni neraka tersebut. Nah, ini di dalam ayat ini dengan sharih, dengan tegas, jelas, terang dan nyata Allah mengatakan ya Malik. Ketika para penduduk neraka menyuruh wahai Malik, inilah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, yang hari-hari kita berlindung dari azab dan siksa neraka. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-jannah, sorga, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Di antaranya di doa tasyahud akhir yang kita berlindung dari siksa dan azab Jahannam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Terus wa min azabi Jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Ini hak dan ini akidah kita. Bahwasanya azab kubur itu adalah hak benar adanya. Sudah belum kita bahas di subuh belum ya? Belum. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam, dan aku berlindung kepadamu hai Allah dari azab Jahannam. Dan yang ditugaskan menjaga neraka ini adalah malaikat Malik namanya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Ya, disebutkan ketika mereka para penghuni neraka memanggil, ya Malik, wahai Malik, segeralah wafatkan kami, mintalah kepada Rabbmu agar kami semua wafatkan mati biar selesai azab kita ini. Qala innakum makithun, tidak, kalian memang berhak masuk di dalam, kalian akan tetap di dalam api neraka. Ya, yang kekal di dalam api neraka adalah orang-orang kafir dan musyrikin. Mereka adalah kekal selama-lamanya di dalam api neraka dan siksanya kekal. Adapun kaum muslimin, usatul muslimin, yang kaum muslimin mereka yang berbuat maksiat, kekal atau tidak di neraka? Tidak kekal. Ya, kalangan kaum muslimin yang mereka berbuat kemaksiatan, dia pada suatu hari akan diangkat dari neraka. Oleh karena itu ulama kita mengatakan bahwasanya kekalnya neraka itu terbagi menjadi dua. Ya, karena akidah kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan keduanya telah ada. Surga dan neraka itu sudah ada pada detik ini.
Tidak sebagaimana perkataan orang-orang Al-Mu'tazilah dan juga orang-orang Al-Jahmiyah yang mereka meyakini kata mereka surga dan neraka itu belum ada. Kenapa nggak ada? Kalau ada surga dan neraka pada detik ini itu abas, main-main, bercanda. Belum kepakai tapi sudah ada. Ini menurut keyakinan sesat orang-orang Al-Mu'tazilah dan juga orang-orang Al-Jahmiyah. Adapun kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita meyakini bahwa surga dan neraka itu detik ini. Ketika kita duduk di sini sudah ada. Ya uiddat lil muttaqin. Di antara surga Allah katakan setelah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil kafirin. Neraka itu sudah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir. Lalu para ulama kita mengatakan la tabdiyani. Tabdiyani la tafniyani. Surga dan neraka itu keyakinan kita. Kekal dia selama-lamanya. Apa? Kekal, surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Akan ada sepanjang masa, kekal dia. Surga dan juga neraka kekal. La tafniyani kata para ulama. Surga dan neraka itu tidak fana. Ada pada saat ini dan dia kekal, tidak akan berakhir. Kekal. Ini keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala kekal atau tidak? Kekal atau tidak Allah? Surga neraka kekal atau tidak? Tapi sama nggak kekalnya? Kenapa berbeda? Neraka ada dua. Antum. Neraka dan surga didahului oleh pencipta. Neraka dan surga kekal. Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Apakah sama? Kekalnya Allah dengan kekalnya dua makhluk ini berbeda. Apa bedanya? Surga dan neraka didahului dengan ketiadaan. Adapun Allah adalah zat yang azal, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Surga dan neraka pernah nggak ada. Dia itu diciptakan. Adapun Rabbuna Azza wa Jalla kekal, tapi kekalnya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Faham antum? Ini kan syubhat. Kita tetapkan surga dan neraka itu ada, kita katakan kekal, ada syubhat kerancuan. Kalau surga dan neraka itu kekal, berarti Allah juga kekal, sama dong. Maka kita jawab adalah berbeda. Dan yang masuk ke dalam surga, dalam neraka adalah orang-orang kafir dan musyrikin kekal selama-lamanya. Dan yang masuk perkataan ulama, neraka itu kekal terbagi menjadi dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Musa Al-Nasr yang kita bahas di kajian subuh. Ya, kekal yang neraka itu terbagi menjadi dua. Yang kekal adalah bagi orang-orang yang kafir dan musyrik ini kekal. Adapun bagi orang-orang kaum muslimin yang berbuat dosa kekal atau tidak? Tidak. Ketika mereka diangkat hilang azabnya. Adapun bagi orang-orang yang kafir nerakanya betul kekal. Ya, yang akan masuk ke dalam neraka ini adalah orang-orang kafir dan musyrik dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan, apalagi dimasukkan dari dalam api neraka, wal iyadzu billah. Dan azab yang paling ringan di neraka adalah dipakaikan sandal. Ini Abu Thalib, antum dipakaikan sendal dari api neraka, betul. Ya, yang paling ringan mendapatkan paling ringan di antaranya azab neraka adalah Abu Thalib. Dan siksanya berupa dipakaikan kedua sendal dari api neraka. Ya, kata Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, kata beliau SAW, inna ahwana ahlin nari Abu Thalib fa innahu munta'ilun bina'laini min nar yagli bihima dimagu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya azab yang paling apa? Paling ringan bagi para penduduk neraka Abu Thalibin adalah Abu Thalib. Dia paling ringan. Fa innahu munta'ilun bina'laini minan nar. Abu Thalib ini dipakaikan dua buah sendal dari neraka. Yagli bihima dimaguh,
yang dengan sebab dia memakai kedua sendal dari neraka ini, otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Maka jangan sembarangan dari azab neraka. Kita nggak akan sanggup. Ya nggak apa-apalah, sedikit-sedikit kita transit dulu lah di neraka. Ini perkataan yang sangat berbahaya. Ya nggak apa-apalah, kita udah biasa transit kok kalau safar. Ke neraka dulu dikit-dikit lah, nanti juga dinaikin ke dalam surga. Itu yang paling ringan. Kalau berani ngomong kayak begitu, coba kalau ada korek gas taruh di ketiaknya sini. Kuat nggak? Semenit aja. Baru ngomong kayak tadi. Kalau nggak kuat, ini azab yang paling ringan adalah Abu Thalib. Dia diazab dengan memakai 2 buah sendal dari api neraka. Otaknya itu yang paling tinggi. Kan yang dipakai di bawah. Yang mendidih di mana? Otaknya pecah. Saking panasnya itu azab yang ada di neraka. Yang lebih parahnya lagi, dia merasa yang paling berat di azab. Ih, serem. Dia merasa dia yang paling berat, padahal dia yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Allahu Akbar. Makanya kita balik dari apa? Azab neraka ini. Abu Thalib lah yang paling ringan. Ini di antaranya yang mendapat syafaat dari Nabi SAW agar diringankan azabnya. Karena Abu Thalib adalah satu-satunya paman beliau yang membela dakwah beliau, melindungi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena paman-paman Nabi SAW itu terbagi menjadi paman-paman Rasul SAW terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Ini jenis paman Rasulullah SAW terhadap beliau. Ya, sikap, mauqif. Sikap paman-paman Nabi SAW kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terbagi menjadi 3 mereka. Bagian yang pertama dari paman-paman Nabi SAW adalah yang membela beliau, melindungi dakwah beliau, tapi tidak beriman kepada beliau. Man huwa? Siapa dia? Abu Thalib. Ini yang pertama. Dia membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, menjaga beliau ketika Abu Thalib masih hidup. Namun dia nggak beriman kepada Rasulullah SAW. Dia nggak beriman. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari paman-paman Rasulullah SAW adalah yang memusuhi beliau, membenci beliau dan tidak beriman kepada Rasul SAW. Ini faidah. Bagi yang hafalannya kuat nggak apa-apa dihafal. Bagi yang kurang kuat bisa terus ini bagian yang kedua. Ini faidah. Dari jenis paman-paman Nabi SAW yang dia membenci beliau, baik Nabi SAW dan juga dakwanya, ya, dan juga memusuhi dan tidak beriman kepada Rasul SAW. Siapa mereka ini? Abu Lahab, Abu Jahal. Dia paman Nabi SAW, membenci dakwah beliau dan tidak beriman kepada beliau. Berbeda dengan jenis yang pertama tadi, Abu Thalib. Dia melindungi, menjaga Rasulullah SAW, tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Di akhirat mereka sama nasibnya. Jenis yang ketiga tinggal satu lagi apa? Antum kira-kira apa? Hah? Jenis paman Nabi ini. Yang membela. Ada yang membela beliau dan beriman, masuk ke dalam al-Islam. Siapa mereka? Abu Sufyan. Siapa paman beliau? Hamzah. Kemudian Abbas. Siapa lagi? Sa'ad ibn Abi Waqqas itu Khal, paman dari ibu Nabi SAW. Ibunya Nabi SAW punya saudara, itu Khal namanya dalam bahasa Arab. Kalau ammi itu dari keturunan bapak. Ana misalnya punya anak Huzaifah, punya adik ana cowok. Ana punya adik cowok. Dalam bahasa Arab namanya ammi. Makanya Nabi ketika manggil Abu Thalib apa? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajjubika indallah. Wahai ammi, wahai pamanku. Ini dari pihak ayah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bersaksi nanti di hadapan Allah karena engkau pernah menyebutkan kalimat tersebut. Ada lagi Khal. Khal itu paman dari pihak ibu. Disebutnya Khal. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah Khal, paman Nabi SAW dari pihak
ibunya. Beriman juga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 jenis paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ini. Yang pertama tadi apa? Yang membenci dan tidak beriman, paling bobrok, paling rusak. Yang kedua, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang kedua ya. Yang pertama afwan tadi membela Nabi SAW tapi tidak beriman. Yang kedua tadi paling rusak, membenci dan tidak beriman. Ini yang ketiga. Yang paling baik diantara paman-paman Nabi SAW adalah yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anul Karim. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Lahab. Ketika beliau Syekh Utsaimin menafsirkan surat Al-Lahab. Karena di antara faidah yang kita dapat dari Syekh Utsaimin, beliau juga menafsirkan Al-Qur'an. Di antaranya beliau menafsirkan surat Al-Baqarah. Ya, dari Al-Fatihah ada sudah dicetak. Al-Baqarah sudah ditafsirkan, sudah dicetak. Kemudian surat Al-Baqarah? Ali Imran sudah dicetak dan tafsiran dari Syekh Utsaimin sudah dicetak. Ya, Ali Imran 2 jilid. Jilid kedua hilang anak dalam perjalanan dari Jakarta ke Manado, hilang. Punya anak 2 jilid yang surat Ali Imran. Kemudian baru lagi beliau juga sudah dicetak juga tafsir surat An-Nisa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dari surat Yasin sudah ditafsirkan juga surat Al-Kahfi. Di antaranya beliau rahimahullah mentafsirkan surat Al-Lahab. Ketika beliau menafsirkan juz amma, disebutkan 3 faidah tadi. Paman-paman Nabi SAW 3 tadi. Ya, disebutkan. Itu faidah. Itu jadi ke situ. Gara-gara apa tadi? Siksa neraka yang paling ringan. Apaan? Jadi surah Az-Zukhruf ayat ke berapa? Ke 77 disebutkan Malik. Ini adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga api neraka, dan dia memiliki pasukan. Ya, di antara pasukan malaikat Malik adalah Az-Zabaniyah. Di antara malaikat yang tugas untuk mengazab orang-orang yang di dalam neraka. Makanya dalam surat apa itu Az-Zabaniyah? Al-A'la bukan. Di juz 30 memang. Nah, itu ayatnya dong. Surat apa? Surat? Iya, surat apa? Al-A'la. Al-A'la sabihisma rabbikal a'la itu. Bukan. Iqra surat Al-Alaq. Sanad'uz zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil nanti az-zabaniyah. Sebab turun ayat ini adalah ketika Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah. Datang paman beliau ingin menyiksa. Nanti kalau saya lihat dia sedang sholat di Ka'bah, saya akan berbuat sesuatu kepada Muhammad ini. Siapa ini orangnya? Abu Lahab. Ya, ketika itu Abu Bakar melihat Abu Lahab sedang menghampiri Nabi SAW. Dan Abu Bakar mulai khawatir kepada Nabi SAW. Dia lihat Abu Lahab kebingungan, seperti orang bingung. Karena Abu Lahab nggak melihat Nabi di situ. Lalu datang Abu Bakar, setelah kejadian tersebut datanglah Abu Bakar. Ini ada di buku sirah. Ada di buku-buku sirah. Atau sebab turun ayat ini, antum yang punya tafsir di rumah, jadi tafsir yang bagus, yang sahih. Bukan tafsir yang asal-asalan. Karena ada juga di sana kitab tafsir yang asal-asalan yang diperingati para ulama dari kita untuk membacanya. Ya, karena tafsir itu terbagi menjadi berapa? Seseorang dalam menafsirkan Al-Quran ada berapa jenis? Ada 4. Yang pertama, nah, itu nanti rinciannya. Ada 2 cara menafsirkan Al-Quran. Ada tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Ayat ditafsirkan dengan perkataan tabi'in. Kalau nggak ketemu ayat dikembalikan kepada bahasa Arab. Ini tafsir bil ma'tsur.
Karena yang paling berhak menafsirkan Al-Quran itu siapa? Yang paling berhak menafsirkan Al-Quran adalah siapa? Rasulullah SAW. Siapa? Sahabat. Siapa? Yang paling berhak menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah, sahabat, tabi'in. Siapa yang paling berhak menafsirkan ayat? Allah. Itu yang paling berhak. Karena dia yang berfirman, dia yang paling tahu maksud ayat tersebut. Yang paling berhak menafsirkan Al-Quran adalah Allah. Makanya baca kitab, belajar. Jangan hanya menyandarkan diri kepada manhaj salaf, tapi malas ngaji, malas baca kitab. Baca buku-buku para ulama agar antum tahu sedikit demi sedikit diadakan peningkatan ilmiah baru diamalkan. Begitu manhaj salaf, berilmu dan beramal. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu 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 fa iza alimtum fa'malu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Belajarlah kalian, belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kalian sudah paham, amalkan. Ini manhaj salaf. Belajar, baca, diamalin. Yang paling berhak menafsirkan ayat Al-Quran adalah siapa? Allah. Karena dia yang paling tahu maksud dari firman-Nya. Was-samai wat-tariq wa ma adara kamat tariq an-najmus saqib. Demi langit dan apa tariq? Lihat aja terjemahnya, nggak apa-apa. Anda mau ngasih tahu cara prakteknya. Ayat yang paling berhak menafsirkan sebuah ayat adalah Allah. Anda buka surah At-Tariq misalnya. Ya, demi malam dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat tariq. Tahukah kalian apa yang datang di malam hari? Kata Allah. An-najmu saqib. Apa an-najmu saqib? Bintang yang bersinar. Jadi maksud dari at-tariq ditafsirkan langsung oleh siapa? Oleh Allah. Apa itu at-tariq? An-najmu saqib. Bintang yang bersinar. Yang berhak menafsirkan at-tariq tadi siapa? Allah. Baru setelahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada siapa? Pada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Baru Nabi SAW yang kedua. Maka ada tafsir bil ma'thur. Ayat ditafsirkan dengan ayat, atau ayat ditafsirkan dengan hadis, atau ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, atau ayat ditafsirkan dengan para tabi'in, atau ayat dikembalikan kepada maknanya secara bahasa Arab. Ini tafsir bil ma'thur. Yang terbaik adalah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, lalu Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, yang terbaik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Baru datang setelahnya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu tafsir bil ma'thur. Harus punya antum sebagai penuntut ilmu. Itu ditafsirkan seperti metodenya. Ya, tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir itu seakan-akan seolah-olah ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bagian yang pertama dari jenis tafsir. Bagian yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Ada tafsir yang berdasarkan ar-ra'yu. Apa ra'yu itu? Akal saja, lisan apa seperti ceramah begini. Ada tafsir, ada metode penafsiran yang berdasarkan akal. Nggak cukup sampai di situ. Ya, yang dengan akal ini terbagi menjadi dua. Ada tafsir ar-ra'yu al-mahmud, ada tafsir ar-ra'yu al-madhmum. Ada tafsir yang berdasarkan akal yang terpuji, yang mahmud, yang terpuji, yang bagus, yang baik. Yang baik ini ketika dia menafsirkan walaupun dengan akalnya berdasarkan dengan dalil. Ketika dia menafsirkan dengan akal tapi ada dalilnya, cuman dibahasakan dengan bahasa yang lain. Ini yang dengan ra'yu tapi yang terpuji. Yang dengan ra'yu tapi yang terpuji.
terpuji ketika dia menafsirkan dengan ra'yunya tapi berdasarkan dalil. Yang terbaik adalah kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Nasir As-Sa'di. Sudah diterjemahkan. Ya tafsir As-Sa'di. Ya juga Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ini tafsir bir-ra'yi yang terpuji. Ya tafsir As-Sa'di sudah diterjemahkan. Ya karya Syekh Sa'di sudah diterjemahkan. Ini dengan ra'yi dia sistemnya. Bukan dengan ayat bukan. Tapi dengan ra'yu. Dan ra'yu ini yang mahmud, yang terpuji dia. Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan atau bahasa Indonesianya tafsir As-Sa'di. Ini yang bagus. Di antara juga tafsir Syekh Utsaimin tadi ketika beliau menafsir Al-Qur'an bir-ra'yi. Tapi berdasarkan nas dalil. Kalau antum baca seperti itu. Bagian yang kedua. Ada tafsir bir-ra'yi dengan akal yang tercela, yang jelek, yang buruk, nggak bagus dibaca. Ketika dia menafsirkan dengan akalnya tanpa ada landasan sama sekali. Itu oleh Said Qutb misalnya fi Zilali Al-Qur'an. Tafsir fi Zilalil Qur'an ini tafsir bir-ra'yi yang tercela, yang buruk. Dia dengan ra'yu tapi dia tidak berlandaskan nas. Dan telah diperingati oleh para ulama dari membaca kitab tersebut. Di antara Syekh Mansur Hasan Al-Salman punya kitab Al-Kutub Yuhadziru Minha Al-Ulama. Beliau punya buku 1 jilid yang dijelaskan kitab-kitab yang para ulama melarang kita dari membacanya. Ya, ini tafsir seperti tadi. Ya, kalau antum buka Sanad Az-Zabaniyah, itu tadi sebabnya. Ketika Abu Lahab itu datang, lalu dia nggak ngelihat, kebingungan, keder. Dia sudah kembali. Datanglah Abu Bakar kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, tadi ada Abu Lahab ingin berbuat sesuatu kepadamu. Saya sudah khawatir. Kok dia bisa nggak ngelihat engkau? Kata Nabi SAW, apa? Tadi ada Az-Zabaniyah yang menutupi saya dan dia nggak bisa ngelihat saya. Kalau dia maju sedikit saja, berantakan tubuhnya. Ini Az-Zabaniyah. Maka kalau katakan sana ada Az-Zabaniyah, kami akan panggil Zabaniyah buat orang nanti ini. Kalau dia macam-macam, kata Nabi SAW, buntung di kepalanya dan macam-macam. Itu baca di buku Sirah. Dan Az-Zabaniyah diantara pasukan dari malaikat Malik. Di antara pasukan malaikat Malik siapa lagi? Yang ketika pernah kita bacakan bahwasanya neraka Jahanam akan diikat dengan 70.000 rantai. Nanti pada hari kiamat yu'ta bi jahannama bisab'ina alfan zumamin, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat didatangkan neraka Jahanam dengan diikat 70.000 rantai, yang satu rantai dipikul oleh 70.000 malaikat Jahanam. Dia meraung-raung, dia buas, dia makanya diikat dengan 70.000 rantai ketika itu. Dan satu rantainya ada 70.000 malaikat yang memikul, yang memegangnya. Ini disahih riwayat Imam Muslim. Ini diantara pasukan dari malaikat Malik ketika bertugas dalam mengayomi neraka ini. Yang ketua mereka ya dikatakan adalah malaikat Malik berarti. Ya disebut dengan surah Az-Zukhruf ayat ke-77. Ditugaskan untuk menjaga neraka ini adalah malaikat Malik. Kemudian kita akan bacakan sini ayat-ayat yang mensifati para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Sifat mereka, lembutkah, baikkah, atau penyayangkah? Kita akan lihat bagaimana sifat mereka yang ditugasi untuk menjaga neraka ini. Sifat para malaikat ini di surah At-Tahrim, ayat yang antum sudah hafal. Surat At-Tahrim, ayatnya antum insya Allah sudah hafal. Bagi yang akan atau sudah menikah. Ini harus ada. Di hati para lelaki. Ayat ini diantaranya. Apa kira-kira bunyi ayatnya?
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, diseru. Jagalah, siapa dulu yang pertama suruh jaga? Diri kalian. Kita sebagai suami jaga dirinya. Jaga diri dari berbuat dosa dan maksiat. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian yang kalian bertugas untuk menjaga mereka dari apa? Kemiskinan, ekonomi, rumah bocor. Dari apa? Dari api neraka. Ini baru sebagai pemimpin yang baik. Biarlah rumah apa adanya, tapi keluarga kita aman dari neraka. Ini dijaga. Allah katakan jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari naro, dari api neraka. Maka harus dipikirkan bagaimana nafkah mereka harus yang halal, bagaimana tontonan mereka harus yang baik, bagaimana pendengaran mereka harus yang baik mereka dengar. Ketika antum keluar dari rumah, wasiat jangan tinggalkan sholat. Si tahu anaknya. Ketika pulang sekolah yang pertama kali ditanya adalah sholat. Nah, sudah sholat belum? Jangan ditanya adalah tadi PR-nya apaan? Yang pertama kali ketika anak misalnya pulang sekolah waktu sholat tanya, sudah sholat belum? Tanya. Mereka tugas kita sebagai laki-laki. Belum lagi memasukkan barang ke dalam rumah, manfaat atau tidaknya. Ingatkan terus, karena wanita itu sifatnya adalah bengkok. Sifatnya apa? Bengkok. Kalau didiemin terbengkok, kalau dikerasin dikit patah. Harus apa? Punya seni. Ini namanya politik rumah tangga. Nah, harus diingatkan mereka. Sekarang kita dulu. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan juga apa? Batu. Bahan bakar. Bakarannya. Alaiha malaikatun giladun syidad. Yang di dalam neraka itu ada para malaikat giladun. Apa giladun? Kasar. Malaikat di sifat penjaga atau malaikat yang ditugaskan dalam neraka. Kasar dia. Syidadun, keras. Galak. Gak main-main. Sudah azabnya perih, yang jaga begitu. Bayangin antum. Sudah mau disuntik, yang nyuntik preman lagi. Kasar. Buka bajunya. Selep disuntik. Mungkin antum gak ngeri disuntik, anak ngeri disuntik. Bisa apa namanya, pengalaman yang suka jagaan itu. Ya, bayangin sudah mah neraka itu keras, azabnya itu pedih, yang ditugaskan menjaganya begini modelnya. Gak ada uzur-uzuran sudah. Telpak-telpok gitu kan. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat yang ditugaskan neraka, ini khusus. Secara umum mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sifat malaikat, sudah kita bahas. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka mengerjakan apa yang ditugaskan. Ini sifat para penunggu neraka dari kalangan malaikat. Dan ini adalah awan, para pembantunya malaikat Malik. Ketua mereka adalah malaikat Malik. Makanya para penghuni neraka mengatakan wa nadaw ya Malik. Mereka berseru para penduduk neraka itu, wahai Malik, segerakanlah kami untuk mati saja. Ya Allah Ta'ala, kita sampai di sini pembahasan tentang nama dan tugas para malaikat. Kita sudah bacakan ayat dan juga di satu buah hadis tentang malaikat Malik yang ia ditugaskan sebagai penjaga atau mengurusi tentang neraka ini. Dan malaikat Malik memiliki memiliki pasukan dalam mengerjakan tugasnya, sebagaimana malaikat Mikail, sebagaimana malaikat Jibril. Tidak dia sendiri. Bukan Mikail. Malaikat siapa lagi? Maut. Malaikat maut, sudah 3. Malaikat maut, kemudian malaikat Mikail, dan ini malaikat Malik yang memiliki awan, pasukan dalam menjalani tugasnya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali kalau ada pertanyaan, kita ada ilmunya, fadol.
Apakah orang munafik kekal dalam neraka? Allah katakan innal munafikina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada dalam kerak api neraka. Ya, orang yang berbuat kekufuran itu bisa dia kekal di dalam neraka. Munafik itu nanti kan dibagi. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik qauli. Ada munafik keyakinan. Ada munafik yang berupa ucapan. Nanti ini dibagi. Yang mana jatuh kepada kekufuran dia kekal. Ini pembahasan butuh perincian dan kita harus membaca keterangan dari para ulama. Allah alam. Yang lain. Bagaimana penjelasan tentang hadis tidak akan masuk surga orang yang mempunyai kesombongan di darah di dalam hatinya? Bagaimana penjelasan? Bagaimana hadis yang berbunyi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Nah, dari surat Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Maka para ulama mereka terbagi menjadi dua. Ada yang zahiri. Zahirnya hadis dia nggak masuk surga. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Nawawi mengatakan ya sebenarnya nggak masuk surga. Ini tafsiran yang pertama. Imam Ahmad bin Hambal ketuanya yang paling keras mendakwakan hal tersebut. Ya disebutkan dalam kitab Al-Masail wa Rasail Al-Marwiyah an Imam Ahmad bin Hambal fil Aqidah. Ya beliau berpendapat demikian. Zahir yang nggak masuk dalam surga. Para ulama lagi dia memperinci. Yang dimaksud tidak akan masuk surga di sini adalah terhalang dari pertama kali masuk ke dalam surga. Bisa dia diazab dulu baru masuk ke dalam surga. Karena kalau dia orang muslim dia akan masuk ke dalam surga kecuali melakukan dosa yang jatuh kepada kekufuran atau syirik. Ini baru kekal dalam neraka. Dua pendapat ulama tadi. Allah alam antum pilih yang mana. Anda enggak memaksakan pendapat. Itu bebas milih. Ya subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.